Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Lukman Edy ke Bareskrim Polri sebagai bentuk keputusasaan partai bersangkutan. Kita menganggap pelaporan-pelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputusasaan, ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebelumnya, DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, melaporkan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan Lukman Edy ini didasarkan atas pemanggilan dirinya oleh Panitia Khusus, Pansus, yang mengurus hubungan antara PBNU dengan PKB beberapa waktu lalu. Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan Perundungan Cucun Syamsurijal menilai pernyataan Lukman di kantor PBNU pada Rabu, 31 Juli 2024, akan sangat berbahaya bagi PKB sebagai institusi maupun pimpinan-pimpinan yang turut diserang karena tidak ada dasar dan bukti. Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul mengonfirmasi bahwa Lukman Edy telah menyatakan siap menerima konsekuensi atas segala keterangan yang disampaikannya, termasuk keterangan kepada tim Pansus. Pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh tim bisa dipahami dan tentu sepanjang yang kami tahu setiap narasumber yang diundang itu adalah orang-orang yang siap bertanggung jawab, kata Gus Ipul. Bahkan ia mendorong agar proses pelaporan dilakukan secepatnya agar duduk perkara bisa dibuka secara terang benderang. Gus Ipul juga menggaransi bahwa ia bersama Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf siap menghadapi konsekuensi apabila turut dilaporkan. Siap menghadapi jika saya dan Ketum Gus Yahya mau dilaporkan. Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan, kata dia. Perihal pendampingan hukum kepada Lukman Edy, sejauh ini kata dia, yang bersangkutan belum meminta hal tersebut kepada PBNU dan menyatakan siap bertanggung jawab. Nggak perlu takutlah. Saya kira selama kita bicara apa adanya, punya fakta, punya data, ya, tidak perlu ada yang takut, katanya. Sudah konfirmasi kalau dia siap untuk menghadapi semua proses dan nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Kita menganggap pelaporan-pelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputusasaan, dan ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah. Padahal semuanya masih sedang berproses. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan seterusnya kalau ada yang bertanya silakan. Pertanyaan 3 saja. Sudah sore. Jawab Pos, semoga Mas Hilmi. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawab Pos. Yang pertanyaan pertama terkait perkembangan atau situasi terkini seperti ini, apakah ada rencana ya wis diselesaikan aja, maksudnya apa? Maksudnya tidak dilanjutkan baik yang sana maupun yang sini dengan pimpinannya, itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari Pak Lukman kan mungkin ada pernyataan-pernyataan yang bisa dianggap sana sebagai fitnah. Nah, kalau dari Gus Ipul sendiri ketika dilaporkan, Gus Ipul menyadari nggak apa yang memancing mereka sehingga membuat dilaporkan ke Bareskrim, terus kalau tidak salah ada yang ke Polda Jatim, dan ke depan beredar semua DPW PKB di daerah akan melaporkan ke Polda setempat. Ya. Yang pertama kita menghormatilah respon yang dilakukan oleh PKB dalam rangka menyikapi apa yang sekarang sedang dilakukan oleh PBNU. Saya ulang, kita juga siap untuk berproses, siap mempertanggungjawabkan. Yang kedua, isu-isu yang berkembang di dalam proses ini tentu isu-isu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Lukman Edy tentu nanti akan disampaikan secara langsung sama beliau. Tapi yang menyangkut saya dengan Gus Yahya, tentu kami juga siap mempertanggungjawabkan dan kita makanya ingin supaya kalau toh ada pelaporan, ya silakan dipercepat. Kita ingin tahu juga alasan-alasan apa yang mengakibatkan kami berdua ini dilaporkan. Kompas. Ini dari Kompas.com, saya ingin menanyakan apakah laporan yang dibuat oleh pengurus PKB ini membuat tim panel
Ya, jelas ini akan terus berproses ya. Ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Hasil-hasilnya akan dilaporkan oleh tim yang dipimpin oleh Kiai Anwar Iskandar dan Lora Amin Said Husti kepada rapat gabungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, setelah itu baru akan diambil keputusan. Jadi proses yang berlangsung tidak akan mengganggu apa yang sudah direncanakan oleh PBNU. Ada lagi? Oh ya, nanti kalau soal siapa yang akan dilibatkan di dalam proses-proses selanjutnya akan kita tentukan kemudian. Ya. Satu lagi selesai ya. Ya. Kita nggak mengikuti proses itu, jadi kita nggak ada komentar, ya. Ya di medsos tentu ya, di kabar-kabar yang ada, poster-poster yang ada itu yang kita terima dari situ. Kalau toh memang ada, katanya ini prosesnya mau dimulai dan sudah dimulai sekarang. Nah tentu itu kita jika benar itu kita siap sekali untuk merespon, untuk berproses. ya enggak apa-apa lah, pokoknya apa saja. Tapi yang paling penting bahwa PKB dilahirkan secara struktural oleh PBNU. Itu yang perlu kami tegaskan. Dokumennya ada, ya, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah. Itu aja, ya. Kalau soal KTA itu kan bisa dibuat kapan saja. Nah, nanti belum tahu, belum ada laporan, tapi insya Allah sih akan ada kesimpulan pada saatnya itu aja. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup ya teman-teman ya. Banyak ya. Terima kasih. Besok insya Allah masih lanjutan Ya, satu update lagi. tanggal setengah. Oh satu lagi. Ini. Ya memang ya namanya foto kan sekarang bisa didapat saja, dan ya foto saya yang bertiga juga ada. Ya biarinlah yang melihat ambil kesimpulan. Ya sebenarnya kita pribadi nggak ada masalah ya, meskipun Gus Yahya sama saya sering diserang secara pribadi. Sebenarnya isu-isunya itu jelas dan cukup dijawab aja dengan jelas gitu. Jadi tapi kami sering diserang secara pribadi, ya kan? Ini yang bisa dilihat aja itu, ya narasi-narasinya segala macam itu. Itu intinya di situ. Secara pribadi kita nggak ada masalah, meskipun kita sering diserang secara pribadi. Ya. Setiap usulan, setiap ide ya patut untuk dipertimbangkan. Tetapi proses yang dilalui ini adalah bisa diambil semacam keputusannya harus melalui proses permusyawaratan. Tidak bisa diambil pribadi-pribadi. Jadi karena ini sudah menjadi keputusan organisasi.
Jadi ini perlu berulang-ulang saya tegaskan ini. Kan seakan-akan ini Gus Yahya sama Caimin gitu. Tapi apa yang kami lakukan ini adalah keputusan organisasi. Ya, oke, terima kasih ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.